Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Sekali lagi. Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Oke, bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silahkan dipersiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Dipersiapkan buku tematiknya ya, buku pena juga. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama seperti biasa untuk menambah semangat kita. Oke? Oke. 1, 2, 3. Mari kita belajar. Mari kita bermain. Mari kita belajar. Mari kita belajar dengan riang. Belajar, riang, gembira bersama ustazah. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ustazah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kita belajar bersama Ustazah Iif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran SPDP, PJUK, dan juga matematika. Sedangkan materi ajar atau hal yang akan kita pelajari pada kali ini untuk muatan SPDP yaitu karya seni 2 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi, dan membuat kerajinan dengan tanah liat dan juga plastisin. Sedangkan pada muatan PJUK kita akan belajar tentang latihan kelenturan dengan permainan mengoper bola. Kemudian pada muatan matematika kita akan belajar tentang unsur-unsur bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa mampu memahami karya seni 2 dimensi. Siswa mampu memahami karya seni rupa 3 dimensi. Siswa mampu memahami cara membuat kerajinan dengan tanah liat dan plastisin. Siswa mampu memahami permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Dan siswa mampu memahami permainan mengoper bola dari belakang ke depan. Siswa mampu memahami rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, langsung saja pertama kita akan belajar mengenai muatan pelajaran SPDP. Dayu dan teman-teman
mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya seni 2 dimensi. Apakah itu karya seni 2 dimensi? Nah, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Nah, berikut ini adalah contoh karya 2 dimensi, yaitu gambar atau lukisan. Nah, coba perhatikan 2 gambar berikut serta alat dan bahan yang digunakan. Nah, ini ada gambar dengan pewarna krayon. Bahan-bahannya, alat dan bahannya ada pensil, rautan, penghapus, penggaris, buku gambar, krayon. Nah, kemudian ini juga ada gambar dengan pewarna cat cair, cat air, yaitu alat dan bahannya ada pensil, rautan, penghapus, penggaris, buku gambar, cat air, palet, dan juga kuas. Nah, di sini perbedaannya pada pewarnanya ya. Jadi, ada yang menggunakan pewarna krayon dan juga ada yang menggunakan cat air. Pintar. Nah, selanjutnya ini adalah alat dan bahan beserta fungsinya. Alat dan bahan untuk menggambar beserta fungsinya. Nah, pensil fungsinya untuk membuat sketsa. Penghapus fungsinya untuk membersihkan atau merapikan gambar. Penggaris fungsinya untuk membuat garis tepi atau sketsa. Rautan pensil digunakan untuk meraut pensil. Buku gambar sebagai media gambar. Krayon dan cat air digunakan untuk mewarnai sketsa. Kuas fungsinya untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Sedangkan palet fungsinya untuk menyimpan cat air. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah berulang kali mempelajari bagaimana langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Dan sekarang kita akan mengulang kembali. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Masih ingatkah kalian? Bagus. Yang pertama yaitu menentukan tema sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan untuk menggambar. Kemudian yang ketiga yaitu membuat sketsa ya pada buku gambar. Kemudian yang terakhir mewarnai sketsa menggunakan pewarna. Nah, pewarnanya tadi bisa menggunakan krayon atau menggunakan cat air ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai karya seni 3 dimensi. Nah, jadi karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi.
contoh karya seni 3 dimensi yaitu patung, relief, dan guci. Nah, coba kalau ini apa ya? Oke, guci. Ini adalah guci. Guci ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat guci dari tanah liat. Nah, cara membuat kerajinan dari tanah liat ini yaitu yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Kemudian, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Kemudian yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Seperti ini ya. Kemudian yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Kemudian yang keenam, tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Selanjutnya, yang ketujuh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Kemudian yang terakhir, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Nah, selanjutnya barusan kita belajar bagaimana cara membuat kerajinan dengan tanah liat. Sekarang menggunakan plastisin. Nah, ini adalah plastisin ya. Ini adalah plastisin. Kemudian ini adalah modelnya. Model maksudnya kita akan membuat bentuk seperti apa. Nah, ini adalah contoh bentuknya. Ada mobil, ada sepeda motor ya. Nah, itu adalah model atau contohnya. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Di sini alat dan bahannya, ada pisau cutter, ada plastisin secukupnya, kemudian gambar model yang ingin dibentuk ya. Untuk langkah-langkahnya yaitu, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar lainnya. Yang kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya, menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif, kereta api, atau model lainnya. Kemudian yang keempat yaitu haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, hasil kerajinan siap untuk dipajang. Nah, selesai ya. Mudah bukan? Oke. Baiklah anak-anak ustadzah, kita akan lanjut untuk mempelajari muatan pelajaran PJUK, yaitu tentang mengoper bola. Nah, ini adalah mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, jadi ada beberapa cara untuk melakukan permainan mengoper bola. Salah satunya yaitu mengoper dari depan ke belakang. Nah, bagaimanakah cara melakukannya? Cara melakukannya yang pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Semua anggota kelompok baris berbanjar. Seperti ini ya, barisnya berbanjar. Kemudian, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Nah, kakinya dibuka seperti ini. Selebar bahu. Kemudian, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Ini anggota yang paling depan, dia memegang tangan. Kemudian, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang.
Nah, jadi bolanya dioper. Diopernya lewat atas kepala. Dari anggota yang paling depan tadi ke belakang, terus ke belakang. Kemudian lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Jadi nanti ada kelompok yang lainnya, supaya bisa dilombakan dengan kelompok lain. Kemudian kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya mengoper bola dari belakang ke depan. Nah, ini kebalikannya ya. Ini dari belakang ke depan. Bola dari sini bolanya. Dioper ke depan. Nah, ini yang paling depan. Nah, bagaimanakah cara melakukannya? Yang pertama, buatlah 2 regu berbaris berbanjar saling berhadapan. Kemudian setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut. Yang keempat, operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. Yang kelima, peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya, liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya. Nah, anak-anak usahadah, kita lanjut pada muatan pelajaran matematika. Kita akan belajar unsur-unsur bangun datar, yaitu khususnya rusuk, sisi, dan titik pada bangun ruang. Nah, di sini ada bangun namanya kubus. Bangun ruang namanya kubus. Ini adalah kubus. Ciri-ciri bangun ruang pada kubus ini yaitu memiliki 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Nah, ini adalah rusuk-rusuk ya. Rusuk-rusuk pada bangun ruang kubus. Nah, ini adalah rusuk-rusuk ya. Ruas garis. Kalau pada bangun datar kita menyebutnya ruas garis. Tapi kalau pada bangun ruang kita menyebutnya rusuk. Kemudian, bangun ruang ini memiliki 6 sisi, yaitu ABCD sebagai sisi atas, sisi alas, ya, sisi bawah, ABCD sebagai sisi alas atau sisi yang bawah. Alas itu artinya bawah ya. Kemudian EFGH. Ini sebagai sisi atas. Kemudian ADHE sebagai sisi kiri, ADHE sebagai sisi kiri. Kemudian BCGF sebagai sisi kanan. Kemudian ABFE sebagai sisi depan.
Kemudian DCGH sebagai sisi belakang. DCGH sebagai sisi belakang. Nah, kemudian bangun ruang ini memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu ya. Selanjutnya, yaitu ada bangun ruang namanya balok. Sama seperti tadi, dia juga memiliki 12 rusuk, memiliki 6 sisi, dan memiliki 8 titik sudut. Nah, kemudian selanjutnya ada bangun prisma segitiga. Dia memiliki 9 rusuk, memiliki 5 sisi, memiliki 6 titik sudut. Nah, selanjutnya ada bangun 5 segi 4. 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 8 rusuk, yaitu PQ, QR, RS, PS, PT, QT, RT, dan ST. Bisa nanti diamati ya. PQ, PQ, QR, QR, RS, RS, PS, PS, PT, PT, QT, QT, RT, RT, dan ST, ST. Nah, itu adalah rusuk-rusuknya. Kemudian memiliki 5 sisi, yaitu sisi alas, PQRS, kemudian sisi tegak, yaitu PQT, 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 kemudian ada sisi tegak yang lainnya yaitu QRT, QRT, kemudian ada juga RST, RST, kemudian ada juga PST, PST, ini sisi tegaknya. Kemudian memiliki 5 titik sudut, yaitu titik sudut P, Q, R, S, dan T. Itu enak ya. Nah, baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Demikianlah pembelajaran kita. Kita tarik kesimpulan bahwa karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Kegiatan permainan mengoper bola bisa digunakan sebagai pemanasan saat akan olahraga. Nah, permainan mengoper bola ini bisa dilakukan dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Nah, baiklah, untuk ngecek kefahaman kalian, di sini ada tugas di rumah, yaitu yang pertama, tuliskan alat dan bahan dalam menggambar beserta fungsinya. Jadi kalian silakan menuliskan alat dan bahan untuk menggambar beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 macam cara memainkan permainan mengoper bola. Nah, tadi ada 2 macam cara memainkan permainan mengoper bola. Bagaimanakah caranya? Nah, nanti kalian sebutkan. Kemudian yang terakhir yaitu kerjakan bupping matematika halaman 93 yang latihan 2.
Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Diangkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.